Selamat siang, Kak. Sebelumnya, Selamat siang, Bu. perkenalkan nama saya Bidan Maria yang bertugas pada siang hari ini ya, Kak. Ini benar dengan Kak Bella? Benar, Bu. Oh iya, ada yang bisa saya bantu, Kak Bella? Ini Bu, saya mau periksa. Saya tuh nggak enak badan, terus kayak Hmm, sering kunang-kunang gitu, Bu. Pusing kalau misalnya habis tidur mau bangun, habis duduk mau bangun itu kepalanya sering pusing, terus badannya juga sering lemes. oh Gitu, iya, Bu. ada keluhan lagi? Nggak ada sih, Bu. Nggak Sama ada sering ya? ngantuk biasanya. Oh, sering ngantuk ya, Kak. Oke, kalau Iya. gitu nanti kita akan lakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya kepada Kak Bella. Nanti kita lakukan pemeriksaan tekanan darah, suhu, pernafasan. Terus nanti ada pemeriksaan tambahan laboratorium untuk HB, pemeriksaan darahnya. Nanti untuk mengetahui dari keluhan-keluhan Kakak ini sakitnya apa, seperti itu ya, diagnosanya apa. Iya, Bu. Apakah ada yang ditanyakan? Belum ada. Belum ada ya. Nanti waktunya sekitar 30 menit, Kak. Setuju dengan saya melakukan tindakan? Setuju, Bu. Setuju ya. Baik, kalau begitu kita lakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Sudah, Kak. Ini untuk hasil pemeriksaannya tadi, tampak wajah kakak ini pucat ya kak ya, lalu kelopak mata bagian bawah juga terlihat pucat, terus untuk tekanan darahnya ini 90/60, suhunya 36 derajat, nadinya 83 per menit, untuk pernafasannya 20 kali. Nah, ini Kak untuk hasil pemeriksaan laboratoriumnya HB kakak ini 9,2 gram persen. Ini tergolong anemia ya Kak. Ini HB-nya Iya, Bu. rendah. Untuk tindakan selanjutnya nanti saya akan memberikan pendidikan untuk kesehatan pencegahan anemia kepada Kak Bella. Sebelumnya, apakah Kakak setuju? Setuju, Bu. Setuju ya. Kalau begitu saya izin membagi leafletnya terlebih dahulu ya Kak Bella. Iya, Bu. Sudah nampak Kak? Sudah. Sudah ya. Baik, kalau begitu kita mulai. Sebelumnya Kak Bella, apakah tahu anemia itu apa? Setahu saya kurang darah aja, Bu. Ya, benar Kak Bella. Jadi anemia itu adalah kurang darah ya Kak. Darah merah atau hemoglobinnya itu kurang dari normal. Normalnya itu 12 sampai 13 gram persen. Kakak tadi kan HB-nya hanya 9,2 ya, berarti itu anemia. Anemia ini umumnya terjadi pada wanita dan remaja putri seperti Kak Bella. Nah, penyebabnya di sini Iya, ada Bu. makanan yang dikonsumsi sehari-hari tidak mengandung zat besi dalam jumlah yang mencukupi tubuh. Lalu meningkatnya kebutuhan tubuh akan zat besi. Lalu ini yang sering terjadi nih Kak, meningkatnya pengeluaran zat besi dari tubuh, misalnya karena menstruasi ya Kak ya. Lalu ada perdarahan Iya, akibat Bu. kecelakaan, atau bagi perempuan itu juga bisa akibat melahirkan, lalu kehilangan darah akibat menderita malaria. Ini juga bisa ya, atau juga cacingan. Lalu bahayanya untuk remaja di sini ada menurunkan kesehatan reproduksi ya Kak. Lalu ada juga terhambatnya perkembangan motorik, mental, dan kecerdasan. Terus menurunnya kemampuan dan konsentrasi belajar, mengganggu pertumbuhan sehingga tinggi badan tidak mencapai optimal. Menurunnya fisik olahraga serta tingkat kebugaran. Jadi seperti Kak Bella tadi mengeluhkan sering ngantuk, itu kan sedikit mengganggu konsentrasi belajar ya, apalagi mengantuknya kalau di sekolah Iya. seperti itu kurang baik ya Kak Bella. Iya, Lalu di Bu. sini dianjurkan untuk pemenuhan gizi pada anemia ini, makanan yang membantu dan menghambat penyerapan Fe. Di sini ada
untuk membantu penyerapan ini ada protein dari daging, ikan, ayam, telur, lalu ada juga vitamin C, itu ada jeruk, tomat, mangga, dan buah-buahan yang biasanya asam ya Kak ya. Lalu yang menghambat penyerapan ini adalah teh dan kopi, ini ya Kak ya. Biasanya remaja-remaja sekarang itu sering banget ngopi, nah ini sedikit dikurangi ngopi sama tehnya supaya penyerapan Fe atau asam folatnya juga lebih bagus ya Kak ya. Lalu di sini juga ada makanan yang mengandung Fe, asam folat, dan vitamin C. Ini bagus untuk meningkatkan hemoglobin ya Kak ya. Di sini makanan yang mengandung Fe dari hewani itu ada daging, ada telur, ada ikan, ayam. Lalu dari sayuran itu ada bayam, kangkung, buncis, dan kacang-kacangan lainnya. Lalu untuk vitamin C seperti tadi ya Kak ya, ada jeruk, tomat, melon, mangga, pokoknya buah-buahan yang asam. Ada juga dari sayur-sayuran juga ya Kak ya. Lalu ada asam folat. Asam folat ini paling besar didapat dari hati ayam atau hati sapi, hati kambing seperti itu ya. Lalu juga ada daging, susu. Terus ada buah-buahan, sayuran berwarna hijau juga, brokoli, kembang kol, bayam. Intinya yang berwarna hijau itu ya Kak ya. Ada pertanyaan Kak sampai sini? Belum ada Bu. Ada ya, baik. Nah ini juga untuk pengolahan makanan Kak. Kita tuh kan percuma ya kayak kita makan sayuran kalau pengolahan makanannya kurang tepat. Jadi nanti vitaminnya atau kandungan-kandungan dalam sayuran itu bisa hilang. Jadi di sini ada pengolahan makanan. Ini pertama pilih sayuran dan buah-buahan, daging dan ikan yang segar. Jangan pilih makanan yang sayur yang udah layu atau buah-buahan yang udah busuk. Itu jangan. Lalu, cuci tangan sampai bersih sebelum dan sesudah mengolah makanan. Cuci bahan makanan sampai bersih lalu dipotong. Nah, ini kebiasaan ibu-ibu atau wanita biasanya kalau masak itu dipotong dulu baru dicuci. Nah, itu kurang baik ya Kak ya. Itu bisa mengurangi kandungan-kandungan gizi dari makanan tersebut. Lalu masak sayuran sampai layu. Nah, ini biasanya juga ibu-ibu masak sampai layu banget, sampai terlalu matang. Nah, itu kurang bagus. Sekarang masaknya hanya sampai layu saja ya. Lalu olah makanan sampai matang. Nah, ini diperuntukkan untuk makanan sampai matang ini seperti daging, telur, yang hewani ya Kak ya, itu dipastikan sampai matang. Kalau sayuran sampai layu, kalau daging-dagingan atau hewani itu sampai matang. Lalu hindari makanan zat berwarna atau pengawet, bensin, lalu jangan memakai minyak yang sudah berkali-kali dipakai. Kalau minyak itu bagusnya dipakai 1 atau 2 kali saja ya Kak ya. Nanti dikasih tahu ya ke ibu supaya masaknya lebih berhati-hati. Lalu perhatikan kadaluarsa, komposisi, zat gizi, makanan, dan kondisi kemasan untuk makanan-makanan kemasan seperti makanan kaleng, itu ya Kak ya. Jangan ambil atau jangan diolah ketika menemukan makanan kalengan atau makanan kemasan yang kondisinya sudah kadaluarsa atau kemasannya peo, sudah tidak bagus, itu jangan konsumsi ya Kak ya. Lalu di sini tadi ada penyebab anemia itu karena ini ya Kak ya, karena malaria. Nah, ini ada pencegahan untuk penyakit malaria. Pencegahan penyakit malaria itu seperti pemakaian kelambu, pemakaian lotion anti nyamuk, memasang kelambu pada ventilasi maksud saya, terus mencegah perkembangbiakan nyamuk seperti menutup, menguras, dan mengubur barang-barang yang bisa menampung air untuk tempat nyamuk itu bertelur ya. Kemudian ini nanti setelah ini saya akan memberikan tablet Fe kepada Kak Bella untuk dikonsumsi di rumah. Nah, cara konsumsinya itu seperti apa? Cara konsumsinya, tablet diberikan saat menstruasi selama 1 minggu dengan 1 tablet. Jadi selama 1 minggu ketika Kak Bella menstruasi, Kak Bella mengkonsumsi 1 tablet setiap hari. Kemudian dilanjutkan saat tidak menstruasi 1 tablet per minggu. Ini
nanti 1 minggu konsumsi tablet FE setiap hari, kemudian setelah selesai menstruasi konsumsi tabletnya 1 kali 1 minggu. Diharapkan dalam Iya, waktu Bu. 1 bulan itu habis 10 tablet ya Kak Bella. Lalu nanti Kak Bella bisa Ya. mengkonsumsinya dibarengi dengan buah-buahan yang kaya akan serat ya, sayuran juga yang kaya akan serat yang bisa membantu penyerapan tablet FE dan juga bisa menangani efek samping dari tablet FE, karena efek samping tablet FE ini atau zat besi itu adalah sembelit ya Kak, jadi jangan sampai kakak karena mengkonsumsi tablet FE ini jadi sembelit terus nggak mau konsumsi lagi, nanti malah makin anemia gitu ya Kak ya. Iya, Bu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan Kak Bella? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup ya? Sudah mengerti dengan yang saya jelaskan? Sudah. Sudah, kalau begitu terima kasih ya Kak Bella atas kerjasamanya. Semoga Kak Bella bisa menerapkan hidup lebih sehat lagi di rumah, mencegah malaria, mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi ya. Tidak ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Baik, kalau begitu terima kasih ya Kak Bella atas kerjasamanya. Selamat siang. Ya, Ibu. Siang, Bu.